Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, bertemu kembali dengan saya Susti Lestari. Baik, di video kali ini kita akan masuk ke materi mengenai ekonomi mikro 2 ya, yaitu materinya akan berfokus pada analisis keseimbangan pasar dan BEP atau break even point. Oke, adapun cakupan materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama tentang fungsi permintaan dan penawaran, kemudian yang kedua analisis keseimbangan pasar, yang ketiga fungsi biaya dan penerimaan, dan yang keempat analisis break even point. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Nah, fungsi permintaan dan penawaran ini sebenarnya menggambarkan tentang hukum permintaan dan penawaran. Jadi fungsi permintaan dan penawaran ini dia asalnya itu dari hukum permintaan dan penawaran ya. Jadi ada hukum permintaan, kemudian kita modelkan ke dalam sebuah fungsi gitu ya, teman-teman. Oke, kita bahas dulu tentang fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan. Nah, kita harus tahu dulu hukum permintaan. Hukum permintaan itu bunyinya apa? Hukum permintaan berbunyi jika harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Ini dari sisi konsumen ya teman-teman ya. Jadi dari sisi konsumen, kalau misalkan harga barang-barang di pasar itu lagi naik nih, lagi tinggi harganya, maka jumlah yang diminta dari sisi konsumen itu akan berkurang, akan kurang jumlah barang yang dimintanya. Dan sebaliknya, jika harga barang di pasar itu lagi turun, harganya turun, maka jumlah barang yang diminta itu akan bertambah. Jadi dari sisi konsumen ini cenderung ingin membeli barang dengan harga yang murah. Ketika harga barangnya murah, maka dia mau beli banyak. Ketika harga barangnya mahal, maka belinya sedikit gitu ya. Nah, dari hukum permintaan ini kita bisa tahu nih kalau ternyata harga barang itu dia berbanding terbalik dengan kuantitas yang diminta. Kalau harganya naik, kuantitasnya turun ya. Tapi kalau harganya lagi turun, kuantitasnya naik. Kuantitas barang yang dimintanya bertambah. Oke, kalau digambarkan ke dalam sebuah kurva itu kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan X ini menyatakan jumlah atau kuantitas, Y-nya ini harga. Kalau Y kan, kalau di sumbu vertikal, ketika dia makin ke bawah artinya nilainya makin kecil ya. Nah, di sini Y-nya ke bawah, Y-nya semakin ke bawah, Y-nya semakin kecil, harganya semakin menurun, maka kuantitas yang diminta itu semakin ke kanan, semakin bertambah ya. Ketika harganya turun, maka kuantitas yang diminta itu semakin bertambah. Nah, ini adalah kurva permintaan ya, yang asalnya itu dari hukum permintaan. Jika harga naik, kuantitasnya turun. Jika harganya turun, kuantitasnya naik. Nah, secara sederhana, hubungan antara harga dengan kuantitas itu bisa kita gambarkan ya, bisa kita modelkan ke dalam sebuah fungsi linier. Jadi kita anggap hubungan antara harga barang dengan kuantitas barang itu hubungannya linier. Hubungannya linier gimana? Hubungannya linier tapi berkebalikan ya. Hubungannya saling berkebalikan, berbalik arah. Maksudnya ketika harganya naik, maka kuantitasnya turun. Ketika harganya turun, kuantitasnya naik. Nah, maka kalau kita gambarkan ke dalam sebuah kurva linier ya, ke dalam sebuah garis lurus, maka garisnya itu arahnya akan ke bawah nih, dari kiri ke kanan itu arahnya dari atas ke bawah, arahnya ke bawah gini. Artinya kan semakin Y-nya ini ke bawah ya, semakin Y-nya ini nilainya kecil, X-nya ini semakin nilainya besar. Atau kalau di bentuk umum persamaan linier ya, fungsi linier itu kan bentuk umumnya Y sama dengan MX tambah C ya. Bentuk umumnya seperti ini, dengan gradiennya atau M-nya ini tandanya adalah negatif, M-nya kurang dari 0. Jadi gradiennya itu negatif, makanya kurvanya itu dari kiri ke kanan itu arahnya ke bawah. Dari kiri ke kanan itu ke bawah arahnya. Oke, contohnya
Contohnya di sini sebuah agen sepatu dapat menjual 20 pasang sepatu per hari dengan harga 25.000 per pasang. Tetapi ia dapat menjual 30 pasang sepatu jika harganya 20.000 per pasang. Tentukan persamaan permintaan jika hubungan tersebut dianggap linier. Kemudian gambar grafiknya. Oke, dari soal ini diketahui apa di sini? Berarti ketika kuantitasnya 20, harganya adalah 25.000. Kuantitas yang diminta ya, ini dari sisi konsumen kan dia dapat menjual 20 pasang. Artinya dari sisi konsumen itu membeli atau barang yang diminta, barang yang terjual itu barang yang diminta dari sisi konsumen ini ada 20 jika harganya 25.000. Nah, kalau harganya 20.000, barangnya ini ada 30 pasang ya sepatunya. Oke, kita diminta untuk membuat persamaan permintaannya gimana jika hubungan antara harga dengan kuantitasnya ini dianggap linier. Kemudian gambar grafiknya. Oke. Sorry. Oke. Tadi kita punya 20 pasang. Misalkan kita misalkan dulu ya, X-nya ini kuantitas. Y-nya ini adalah harga. Berarti kita punya yang pertama X1-nya ini 20, harganya Y1-nya sama dengan 25.000. Kemudian kita punya X2-nya 30. Kemudian Y2-nya adalah 20.000. 20.000. Yang diminta persamaan permintaan. Persamaan permintaan. Oke. Kita flashback lagi ya di materi sebelumnya tentang fungsi. Kalau kita mau menggambarkan, kalau kita mau membuat persamaan fungsi linier yang melewati dua titik, kita ingat persamaannya itu bisa dituliskan jadi Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, dari sini kita tinggal substitusi aja nih nilai-nilai yang diketahuinya. Y dikurang Y1-nya 25.000 ya, 25.000 per Y2 dikurang Y1 20.000 dikurang 25.000 sama dengan X dikurang X1-nya 20 per X2 dikurang X1 30 dikurang 20. Y dikurang 25.000 per 20.000 dikurang 25.000 negatif 5.000 ya. Sama dengan X dikurang 20 per 10 gini ya. Kemudian Y dikurang 25.000 sama dengan ini negatif 5.000 dikali X dikurang 20 per 10 atau ini bisa kita sama-sama kita bagi 10 ya teman-teman ya. Jadinya ini negatif 500 dikali X min 20. Negatif 500 X ditambah 1000 ya. Tambah 1000. Bener ya, negatif 500 dikali 20. Oh, 10.000, sorry ya. Negatif 500 dikali dengan 20 itu hasilnya 10.000. Oke. Ini terus kiri Y dikurang 25.000. Maka Y-nya kita peroleh adalah negatif 500X ditambah 10.000 ditambah 25.000. Y-nya negatif 500X ditambah 35.000. Oke. Kita sudah dapat nih, ini adalah persamaan permintaannya. Nah, persamaan permintaannya adalah Y sama dengan 500X ditambah 35.000. Oke, kemudian kita diminta untuk menggambar grafiknya. Nah, untuk
menggambar grafiknya, ntar kita butuh space tambahan sepertinya ya. Butuh. Oh, sorry. Nah, Y sama dengan kita punya persamaannya, Y sama dengan negatif 500X ditambah 35.000. Oke, kita tulis dulu. Y sama dengan negatif 500X ditambah 35.000. Tadi kita punya titiknya X1, Y1-nya itu sama dengan 20,25.000 ya. Kemudian X2, Y2-nya itu sama dengan 30,20.000. Nah, untuk menggambar sebuah garis lurus, kita perlu dua buah titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kemudian kita hubungkan dua titik tersebut ya dengan sebuah garis lurus. Nah, itu adalah gambar kurvanya ya, teman-teman. Nah, karena kita udah punya dua titik, maka kita pakai titik yang ini aja. Titik ini aja kita pakai. Berarti, oh sorry, astagfirullah. Oke, kita ulang dulu ya. Tadi Y sama dengan negatif 500X ditambah 35.000. X1, Y1 20,25.000. Kemudian X2, Y2 30,20.000. Sorry kehapus ya, teman-teman. Kita gambar. Ini X, ini Y. X-nya ini kuantitas ya. Y-nya ini adalah harga. Yang pertama titiknya 20,25.000. Misalkan di sini 20 ya. 25.000 di sini. Ini 25.000. Nah, titiknya 20,25.000 itu ada di sini. Ini titik 20,25.000. Oke, kemudian 30,20.000. 30 misalkan di sini 30 ya. 20.000. Andaikan 20.000 di sini. Ini 20.000. Maka titiknya di sini ya. Nah, ini titiknya adalah 30,20.000. Oke, gambarnya gimana? Kita hubungkan aja kedua titik ini dengan sebuah garis ya. Oke, tinggal diperpanjang aja garisnya. Oke, ini garisnya. Nah, ini adalah kurva permintaannya. Ini adalah kurva permintaannya dengan persamaan Y sama dengan negatif 500X ditambah 35.000. Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman ya. Mulai dari cara membentuk persamaan permintaannya hingga menggambar grafiknya. Nah, ini adalah grafik permintaan, grafik kurva permintaannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi dan kurva penawaran. Nah, kalau untuk fungsi penawaran ini asalnya adalah dari hukum penawaran. Fungsi penawaran ini harus merepresentasikan hukum penawaran ya, teman-teman. Hukum penawaran berbunyi jika harga naik, kalau harga barang-barang di pasar itu naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Nah, ini dari sisi produsen ya, dari sisi penjual. Dari sisi penjualnya, kalau harganya lagi naik nih, maka penjual ini kan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak ya. Maka barang yang dijual pun itu akan naik, akan lebih banyak lagi. Ketika harga naik, barang yang dijual akan lebih banyak lagi. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan itu akan turun. Maka kalau harganya lagi turun, maka dari sisi penjual itu cenderung akan menurunkan jumlah yang mau dia jual ya. Kalau harganya lagi turun. Berbeda dengan hukum permintaan tadi. Kalau tadi kan antara harga dengan kuantitas itu berbanding terbalik ya. Harga naik, kuantitas turun. Nah, kalau hukum penawaran ketika harganya naik,
kuantitasnya juga ikut naik ya. Kuantitasnya juga ikut naik. Ketika harganya turun, kuantitasnya juga ikut turun. Kalau digambarkan ke dalam sebuah kurva, kurvanya itu kira-kira seperti ini, teman-teman. Kan kalau dari sumbu Y, kalau sumbu vertikal, ini semakin ke atas semakin tinggi nilainya ya. Nah, dari sini kita lihat kalau Y-nya semakin naik ke atas, harganya semakin tinggi, kuantitas yang kuantitas yang ditawarkan itu juga semakin tinggi, arahnya semakin ke kanan. Jadi semakin ke atas semakin ke kanan, semakin ke kanan semakin ke atas gini ya, dari kiri ke kanan itu arahnya ke atas begini kurvanya. Ini untuk kurva penawaran. Nah, secara sederhana juga antara harga dengan kuantitas yang ditawarkan itu bisa kita modelkan ke dalam persamaan linier. Jadi kita anggap hubungan antara harga dengan kuantitas itu hubungannya linier ya. Kalau hubungannya linier, maka kita bisa tuliskan hubungannya itu ke dalam sebuah persamaan linier. Dapat kita modelkan dalam persamaan linier. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C ya. Ini bentuk umum dari persamaan linier, fungsi linier ya, dengan M-nya atau gradiennya ini positif. Nah, kalau gradien positif ini kan artinya dari kiri ke kanan arah garisnya itu semakin ke atas ya, semakin naik. Jadi ketika X-nya berubah ke kanan, perubahan X-nya positif, perubahan Y-nya juga positif. Dia saling berbanding lurus antara X dan Y-nya, antara harga dengan jumlah yang ditawarkannya. Makanya gradiennya positif, arahnya ke atas seperti ini. Oke, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di contoh ini apabila harga 50.000 ditetapkan atau ditentukan 50 kamera untuk dijual. Apabila harganya 75.000 tersedia 100 kamera. Tentukan persamaan penawarannya dan gambarlah grafiknya. Oke. Dari sini yang diketahui apa saja di sini? Di sini diketahui untuk harga 50.000 ditawarkan akan dijual 50 unit kamera. Tapi kalau harganya 75.000 yang dijual semakin banyak, 100 kamera. Berarti diketahuinya apa? Oke, kita sekarang mau pakai notasi P dan Q ya, teman-teman ya. Kita pakai notasi P dan Q, di mana P-nya ini adalah price, Y-nya ini adalah, Q-nya ini adalah kuantitas. Price-nya ini tadi Y-nya ya, kuantitasnya ini adalah X-nya. Nah, berarti dari sini diketahui harganya 50.000, harganya ini adalah P ya, yang ini Q-nya. Berarti kita punya Q1, P1 yaitu 50,50.000. Kuantitasnya 50, harganya 50.000. Kemudian Q2, P2. Q2, P2 kuantitasnya 100, harganya 75.000. Oke. Yang diminta persamaan penawarannya. Persamaan penawaran. Untuk membentuk persamaan penawaran ini sama caranya seperti kita membentuk persamaan permintaan tadi. Karena kan kita modelkan hubungannya itu linier ya, teman-teman ya. Tadi gimana? Kalau kita mau mencari persamaan garis yang melalui dua buah titik, itu kan kita bisa pakai rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Nah, sekarang Y-nya ini kita ganti jadi P, jadi price, dan X-nya kita ganti menjadi Q, kuantitas. Berarti persamaannya jadi P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 gini ya. Nah, langsung aja kita substitusi. P dikurang P1-nya 50.000 per P2-nya 75.000 dikurang P1-nya 50.000 sama dengan
Q dikurang Q1-nya 50 per Q2-nya 100 dikurang 50. P dikurang 50.000 per 75.000 dikurang 50.000 25.000 ya, sama dengan Q dikurang 50 per 50. Oke. P dikurang 50.000 sama dengan 25.000 dikali Q dikurang 50 per 50. Oke, 25.000 dibagi 50. 25.000 dibagi 50. Berapa nih? 500 ya, teman-teman ya. 500 ya. 500 ini 1. Berarti kita bisa tulis P dikurang 50.000 sama dengan 500 dikali Q dikurang 50. P dikurang 50.000 sama dengan 500 Q dikurang 25.000. Jadi kita punya P-nya sama dengan 500 Q dikurang 25.000 ditambah 50.000 ya. Jadi P-nya 500 Q ditambah 25.000. Nah, ini adalah persamaan penawarannya. Kemudian grafiknya gimana? Grafiknya tadi kita punya persamaannya adalah P sama dengan 500 Q ditambah 25.000. 500 Q ditambah 25.000. Sama ya caranya. Kita butuh 2 titik. Nah, titik yang pertama kita punya Q1, P1. Titik yang pertama Q1, P1 itu sama dengan 50,50.000. Titik yang kedua Q2, P2 itu 100,75.000. Oke, kita bikin ini Q ya, yang ini P, ini P harga, yang ini kuantitas ya. Nah, yang pertama 50,50.000. Misal 50 di sini 50.000. Maka titiknya di sini ya. Ini 50,50.000. Ini kemudian 100,75.000. 100 misalkan di sini 100, kemudian 75.000 di sini. Maka titiknya di sini ya. Ini 100,75.000. Nah, tinggal kita hubungkan aja 2 titiknya. Oke. Sorry. Oke. Sudah kita hubungkan. Nah, kita sudah memperoleh ya, ini adalah persamaan untuk P sama dengan 500 Q ditambah 25.000, atau ini adalah kurva penawarannya. Kurva penawaran ya. Oke, kita sudah membahas mengenai permintaan, penawaran. Nah, sekarang kita bahas mengenai keseimbangan pasar. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar itu adalah sebuah titik ya. Sebuah titik di mana harga, sebuah titik
di mana pada harga tertentu maka kuantitas barang yang diminta itu sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Artinya pada satu titik tertentu, pada satu titik harga tertentu, dari sisi konsumen dan produsen ini sama nih. Yang ditawarkannya sekian, yang dimintanya juga sekian, sama jumlahnya. Nah, itu yang disebut dengan titik keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Apa yang terjadi? Misalkan pada satu titik harga tertentu. Nah, di titik keseimbangan pasar, kita sudah punya nih titik keseimbangan pasarnya. Tapi Tapi misalkan harga yang dijual dari produsen, dari si penjual ini, dia di bawah dari titik keseimbangan pasarnya. Jadi harganya itu lebih murah. Misalnya harga jual barangnya itu lebih murah daripada harga pasar. Akibatnya apa? Akibatnya permintaan dari sisi konsumen kan itu akan naik ya. Harganya di bawah keseimbangan pasar berarti harganya turun ya, harganya lebih rendah, maka permintaan dari konsumen itu akan tinggi. Tapi pasokan barang yang dijual oleh si penjual itu akan rendah. Akibatnya apa? Akan kebanyakan permintaan dan kekurangan pasokan. Itu kalau misalkan harga yang dijual itu di bawah harga keseimbangan pasarnya. Sebaliknya, jika harga jual suatu barang itu di atas harga keseimbangannya, nah, artinya kan tadi kalau di titik seimbangnya itu, kalau di titik keseimbangan pasarnya, jumlah barang yang diminta itu sama dengan barang yang ditawarkan ya. Kalau harganya itu di atas daripada harga keseimbangannya, maka yang ditawarkan kan akan lebih banyak barangnya. Tapi permintaannya semakin turun, permintaannya akan menurun. Supply-nya banyak, demand-nya turun. Akibatnya apa? Akan kelebihan pasokan. Maka kita perlu untuk mengetahui di mana sih sebenarnya titik keseimbangan pasar, di mana sih harga terbaik ya, harga terbaik sehingga tidak akan terjadi kelebihan stok atau kekurangan stok ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan itu titik keseimbangan pasar itu ada di titik E yang ini nih teman-teman. D-nya ini adalah fungsi demand-nya, fungsi permintaannya. Fungsi permintaan tadi ya, semakin harganya turun, maka permintaannya semakin naik. Kalau harganya naik, permintaannya turun. Nah, yang biru ini adalah fungsi supply-nya, fungsi penawarannya. Kalau harga naik, barangnya naik. Kalau harganya turun, jumlah barangnya juga turun. Nah, di satu titik tertentu, titik di mana demand ini sama dengan supply, ini adalah titik keseimbangan pasarnya, titik E. Langsung aja kita ke contohnya. Di sini diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran berturut-turut Q sama dengan 12 dikurang 2P dan Q sama dengan 3P dikurang 3. P-nya ini harga, Q-nya ini variabel kuantitas atau jumlah barang. Tentukanlah keseimbangan pasarnya. Oke, kita diminta untuk mencari keseimbangan pasarnya itu di mana. Tuh ya. Untuk mencari keseimbangan pasar itu kan terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan ya. Artinya Q demand, kuantitas demand ini sama dengan kuantitas supply-nya. Kuantitas demand-nya adalah 12 dikurang 2P, kuantitas supply-nya 3P dikurang 3. Maka kita punya negatif 2P dikurang 3P sama dengan negatif 3 dikurang 12. Negatif 5P sama dengan negatif 15. Maka P-nya sama dengan 15 per 5 ya. 15 per 5 sama dengan 3. Nah, keseimbangan pasarnya dicapai saat P-nya, saat harganya sama dengan 3. Kalau P-nya sama dengan 3, substitusi ke salah satu persamaan. Untuk mendapatkan nilai Q-nya. Boleh kita substitusi ke persamaan demand-nya atau ke persamaan supply-nya. Misal saya mau substitusi ke persamaan demand-nya ya. Q-nya sama dengan 12 dikurang 2P. Q-nya sama dengan 12 dikurang 2 dikali 3.
12 dikurang 6, Q-nya sama dengan 6 ya. Nah, jadi keseimbangan pasarnya itu terjadi keseimbangan pasar terjadi ketika harga atau P-nya adalah 3 dan kuantitas atau Q adalah 6. Nah, ini adalah titik keseimbangan pasarnya. Gitu caranya ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke fungsi biaya dan penerimaan. Nah, jadi untuk permintaan, penawaran, dan analisis keseimbangan pasar itu sudah selesai ya. Kita masuk ke ini agak beda sedikit tapi masih aplikasi dari fungsi ya, teman-teman ya. Aplikasi dari fungsi linier itu tentang fungsi biaya dan penerimaan. Nanti ini kaitannya ke analisis BEP atau break even point ya. Nah, yang pertama fungsi biaya. Fungsi biaya ini kayaknya di video sebelumnya saat membahas tentang fungsi sudah pernah disinggung ya. Sebagai contoh tentang fungsi biaya ya, teman-teman ya. Fungsi biaya ini berkaitan dengan berapa total biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha gitu ya. Misalnya seorang pengusaha, dia punya usaha apa, nah berapa total biayanya. Itu dapat dituliskan ke dalam sebuah fungsi, namanya fungsi biaya. Fungsi biaya ini terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap ini adalah biaya yang dikeluarkan itu tidak tergantung pada berapa banyak sih barang yang diproduksi, berapa banyak barang yang dihasilkan. Contohnya, sewa tempat. Misalkan seorang penjual jus buah ya, seorang penjual jus buah, dia membayar sewa tempat, jualannya itu bulanan. Nah, pembayaran sewa tempat ini nominalnya tidak tergantung dari berapa banyak jus yang terjual ya. Jadi berapapun jus yang terjual, harga sewa tempat yang dia bayar itu tetap. Kemudian gaji karyawan. Ini andaikan gaji karyawannya ini tidak tergantung berapa banyak penjualan ya. Artinya gaji karyawannya tetap tidak tergantung berapa banyak penjualannya. Maka dia termasuk ke dalam komponen biaya tetap. Kemudian biaya peralatan. Biaya peralatan ini juga termasuk ke dalam biaya tetap. Kemudian biaya variabel atau variable cost. Ini biaya yang dikeluarkan itu tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi. Contohnya upah buruh. Nah, ini agak mirip ya, gaji karyawan dengan upah buruh. Tapi maksudnya ketika upah buruh atau gaji karyawannya ini dimasukkan ke biaya variabel, ini adalah ketika upah buruhnya ini atau gaji karyawannya ini dibayarkan berdasarkan berapa banyak jumlah barang yang dihasilkan. Nah, kalau misalkan cash-nya seperti itu, maka masuknya adalah ke dalam komponen biaya variabel. Kemudian ada biaya bahan baku, seperti pembuatan jus tadi. Untuk membuat satu gelas jus, satu cup jus, misalkan butuh bahan bakunya itu berapa harganya ya. Ada buahnya, ada es batunya, ada cupnya. Nah, itu berapa butuh modalnya untuk membuat satu cup. Karena untuk membuat sekian cup itu total biayanya pasti berbeda ya, teman-teman. Sesuai dengan berapa banyak jumlah barang yang diproduksi atau dihasilkan. Maka masuknya ke dalam komponen biaya variabel. Oke, kita masuk ke contoh untuk fungsi biaya. Di sini diketahui biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan itu 20.000. Biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Nah, kalau kita lihat nih ya dari persamaan variabel cost-nya, VC-nya, ini kan sama dengan 100 Q ya. Artinya untuk setiap satu unit biaya variabelnya itu adalah sebesar 100 ya, karena ini total biaya variabelnya dikali dengan Q-nya ini kan kuantitas ya, berarti untuk satu unitnya biaya variabelnya itu adalah 100. Oke, kita diminta untuk menunjukkan persamaan biayanya, total biayanya ya, dan kurva biaya total
Kemudian hitung berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Yang pertama untuk persamaan biaya totalnya dulu. Biaya total ini kan tadi adalah penjumlahan antara biaya tetap dengan biaya variabel ya teman-teman ya. Fungsi biaya total itu C sama dengan FC, fixed cost-nya, biaya tetap ditambah VC, variable cost. Fixed cost-nya adalah 20.000, variable cost-nya adalah 100 Ki. Nah, kita jumlahkan aja C sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. Ini adalah fungsi biaya totalnya atau total cost-nya. Kemudian kita akan menggambarkan kurvanya, kurva biaya totalnya. Nah, sebelum kita menggambar bagaimana sih sebenarnya gambar dari kurva biaya total ya, kita akan coba gambarkan dulu fixed cost-nya ini, fungsi biaya tetapnya itu seperti apa. Oke, yang pertama di sini untuk fixed cost-nya, diketahui fixed cost-nya kan sama dengan 20.000 ya. Kalau fixed cost-nya sama dengan 20.000 artinya FC ini sama dengan 20.000, fungsi fixed cost sama dengan 20.000. Nah, kita gambarkan di sini 20.000 untuk cost-nya. Nah, maka gambarnya itu akan seperti ini ya, teman-teman. Artinya untuk berapapun kuantitas yang diproduksi, maka cost-nya adalah sebesar 20.000. Kemudian untuk variable cost-nya. Untuk variable cost di sini adalah VC sama dengan 100 Ki. VC sama dengan 100 Ki. Nah, kalau digambarkan VC sama dengan 100 Ki itu gambarnya seperti ini ya, yang warna biru ya teman-teman ya. Ketika Ki-nya 0, maka VC-nya juga 0 dan terus naik kelipatan 100, 100, 100 gitu ya. Ki-nya 1, VC-nya 100, Ki-nya 2, VC-nya 200 gitu. Ini adalah kurva untuk VC sama dengan 100 Ki, variable cost-nya. Kemudian untuk total cost-nya gimana? Untuk total cost kan adalah penjumlahan antara fixed cost dengan variable cost. Nah, ini sama aja dengan kita menggeser kurva dari variable cost-nya ini ke atas. Ke atasnya sejauh berapa besar si fixed cost-nya, 20.000. Nah, sama aja dengan kita geser seperti ini. Ini adalah kurva untuk total cost-nya. Kurva untuk total cost-nya. Artinya di sini untuk produksi sebanyak 0 unit barang ya, Ki-nya 0, maka biaya totalnya berapa? Biaya totalnya adalah sebesar 20.000, yaitu sebesar fixed cost-nya, biaya tetapnya. Nah, kemudian terus bertambah biayanya ini tergantung berapa jumlah barang yang diproduksi. Bertambahnya berapa? Bertambahnya adalah sejumlah 100 Ki. Tergantung Ki-nya ini berapa banyak sih barangnya yang diproduksi. Nah, jadi gini ya. Ini untuk gambaran kurva fixed cost, variable cost, dan total cost. Nah, total cost ini yang warna hijau ya. Sama aja dengan kita menggeser kurva variable cost itu ke atas jauh fixed cost-nya ini berapa. Oke, kalau kita gambarkan secara umum ya teman-teman ya. Secara umum misalkan kita punya fixed cost-nya ini adalah sebesar K. K ini adalah fixed cost, fungsi FC sama dengan K. Kemudian kita punya fungsi variable cost, ini adalah VC sama dengan V kali Ki. V-nya ini biaya variabel per unit, Ki-nya ini jumlah unit yang diproduksi. Maka kurva untuk total cost-nya ini kita geser VC-nya ke atas sejauh K satuan. Nah, ini adalah kurva total cost-nya sama dengan K ditambah V Ki ditambah total variable cost-nya. Oke, untuk soal yang berikutnya tadi. Yang berikutnya tadi kan ditanya berapa sih biaya produksi jika memproduksi 500 unit barang ya. Ini belum kita jawab. Untuk memproduksi 500 barang, untuk 500 unit barang, maka total cost-nya adalah C sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500 ya. 20.000 ditambah 100 dikali 500 adalah 50.000.
ini sama dengan 70.000. Jadi untuk memproduksi 500 unit barang, dia mengeluarkan total biaya sebesar 70.000. Oh, oke. 70.000. Oke, ini untuk fungsi biaya ya, teman-teman. Kemudian ada lagi fungsi penerimaan. Nah, apa bedanya fungsi biaya dan penerimaan? Kalau biaya itu kan menghitung berapa banyak biaya yang keluar ya, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Kalau fungsi penerimaan atau fungsi pendapatan atau revenue function, fungsi revenue, ini adalah berapa banyak uang yang diterima tergantung dari berapa banyak penjualan ya. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, maka semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total penerimaan, total pendapatan itu adalah hasil kali dari jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barangnya. Misalkan kita jualan barang dengan harga satu unitnya itu, misalkan tumbler, satu unit tumbler harganya 50.000. Pendapatan kita berapa? Penerimaan kita berapa? Misalkan terjual 10 barang, berarti penerimaan kita adalah 10 dikali 50.000 ya, hasil kali jumlah barangnya 10, harga jualnya 50.000, kita dapatkan 10 kali 50.000, 500.000 penerimaannya kita. Atau secara matematis bisa dirumuskan menjadi R sama dengan Q dikali P. Q-nya ini adalah kuantitas barang terjual, P-nya ini adalah harga jual per unitnya, R-nya ini adalah total penerimaannya. Contohnya, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah 25.000 per unit. Harganya 25.000 per unit. Diminta untuk menentukan persamaan penerimaan total dan gambarkan kurvanya. Berapa besar penerimaannya jika produk yang terjual sebanyak 200 unit? Oke, kita bikin dulu ya persamaan untuk penerimaan totalnya. Di sini harganya 25.000 per unit. Berarti penerimaan totalnya adalah kan Q dikali P ya, jumlah unit yang terjual dikali dengan harga barangnya, price-nya. Q dikali P, Q dikali 25.000, maka fungsi penerimaan totalnya adalah R sama dengan 25.000 Q. Kemudian kita gambarkan kurvanya. Ini kita pilih sembarang titik ya. Kalau untuk menggambar garis lurus kita ambil sembarang 2 buah titik yang dilalui oleh garis tersebut, kemudian kita hubungkan titiknya. Oke, Q-nya 0, untuk Q-nya 0 maka R-nya 0 juga ya, maka titiknya adalah 0,0. Kemudian kita pilih misalkan Q-nya 10, kalau Q-nya 10 maka R-nya adalah 25.000 dikali 10, 250.000. Titiknya di sini ya teman-teman, di sini titiknya. Kemudian untuk Q-nya misal kita pilih 20, substitusi sini 20, maka R-nya adalah 25.000 kali 20, 500.000 ya. Nah, titiknya adalah di sini. Kita hubungkan tadi 0,0, 10,250.000, 20,500.000. Nah, ini adalah garisnya, kurvanya. Kurva penerimaan totalnya. R sama dengan 25.000 Q. Kemudian ditanya berapa besar penerimaannya jika produk yang terjual itu sebanyak 200 unit. Tinggal kita replace aja Q-nya dengan 200 unit ya. Berarti saat Q 200, R-nya 25.000 dikali 200 sama dengan 5 juta. Jadi penerimaan totalnya saat terjual 200 unit adalah 5 juta. Oke, itu tadi sudah kita bahas tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan. Nah, sekarang kita bahas tentang break even point-nya. Bagaimana sih menghitung break even point? Apa sih itu break even point gitu ya? Oke, break even point atau titik impas itu adalah keadaan di mana antara penerimaan, pendapatan yang kita peroleh itu sama dengan cost yang kita keluarkan ya. Artinya profitnya itu sama dengan 0. Perusahaan tersebut dia tidak mengalami keuntungan, tidak memperoleh keuntungan, tapi juga tidak menderita kerugian. Jadi impas, balik modal doang, cuman balik modal aja. Untung tidak, rugi pun tidak. Nah, itu disebut dengan BEP. Titik di mana
perusahaan tersebut tidak untung juga tidak rugi. Artinya kapan sih BEP? Kapan maksudnya sudah terjual berapa unit sih baru mencapai titik impasnya, baru modalnya ini tertutupi dan belum dapat untung itu di penjualan berapa unit sih gitu ya. Atau ketika pendapatannya berapa dan penjualannya berapa unit gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan ya, tadi kita punya ini adalah cost function. Cost function itu seperti ini ya. Di sini ada titik fixed cost-nya ya, kemudian akan naik seiring bertambahnya kuantitas karena ada komponen variable cost. Kemudian ini ada revenue function, fungsi penerimaannya. Nah, titik break even point-nya di mana? Titik break even point itu adalah di titik potong antara cost dengan revenue ini, antara fungsi biaya dengan fungsi penerimaannya. Ini adalah titik break even point-nya. Nih, titik break even point saat P-nya sama dengan 0, di mana P-nya ini adalah profit ya. P kecil ya, harusnya ini saya edit dulu biar nggak bingung. Nah, ini P. Oke. Titik BEP-nya ini adalah saat profitnya itu sama dengan 0. Profit itu adalah pendapatan, R-nya, revenue-nya dikurangi cost-nya, dikurangin modalnya. Ketika pendapatan dikurangi modal sama dengan 0, artinya profitnya itu sama dengan 0. Dia belum untung dan belum rugi. Nah, di sini BEP ini adalah break even point atau suka disebut juga TPP ya, titik pulang pokok ya. Jadi titik di mana balik modal gitu. Kalau kita lihat di sini, di daerah di sebelah kiri BEP. Daerah di sebelah kiri BEP itu yang ini ya, teman-teman ya. Daerah di sebelah kiri BEP, di sini cost-nya lebih besar daripada revenue-nya. Biayanya lebih besar daripada penerimaannya, pendapatannya. Artinya di sini profitnya itu kurang dari 0, profitnya negatif. Kalau profitnya negatif artinya rugi. Di daerah sini ketika penjualannya masih kurang dari titik BEP-nya, ini kan titik BEP di Ki yang ini ya, Ki BEP lah, Ki BEP. Nah, ketika penjualannya masih kurang daripada kuantitas BEP-nya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena modalnya itu lebih besar daripada penerimaannya. Tapi kalau misalkan sudah melewati BEP-nya nih, sudah berada di daerah yang ini ya, sudah di daerah yang di sebelah kanan BEP ini. Nah, ini kan artinya revenue-nya lebih besar daripada cost-nya ya, karena grafiknya revenue di atas cost. Kalau revenue di atas cost, maka R dikurang C-nya kan positif ya, teman-teman ya. Di sini P-nya lebih besar dari 0, artinya ini sudah mengalami untung. Perusahaan tersebut sudah untung. Penjualannya setelah melewati BEP itu artinya sudah untung ya. Contohnya, misalkan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 60.000 ditambah 200 Ki. Nah, ini artinya apa? Artinya fixed cost-nya adalah 60.000, variable cost-nya adalah 200 per unit. Kemudian total penerimaannya adalah R sama dengan 400 Ki. Artinya di sini harga jualnya untuk satu unitnya adalah 400 ya. Pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Nah, posisi pulang pokok ini sebutan lain untuk BEP, bahasa Indonesianya BEP atau titik impas ya. Ini disebut juga titik impas atau BEP, break even point. Untuk menghitung kapan sih BEP-nya, kapan sih titik pulang pokoknya, maka kita bisa mencarinya dengan kita buat R-nya sama dengan C. R sama dengan C artinya pendapatan sama dengan cost ya. Atau bisa juga kita bikin P-nya sama dengan 0, R dikurang C-nya sama dengan 0. Ini ya, ini kan tidak profit ya, belum profit.
tapi juga tidak rugi gitu. R dikurang C-nya sama dengan 0. Ini artinya R-nya sama dengan C, revenue-nya sama dengan cost. R-nya adalah 400 Ki, C-nya adalah 60.000 ditambah 200 Ki. Dengan aljabar biasa ya, 400 Ki dikurang 200 Ki sama dengan 60.000, 200 Ki sama dengan 60.000, Ki-nya 60.000 dibagi 200 yaitu 300. Artinya titik pulang pokoknya, titik impasnya, titik perusahaan tersebut berada dalam posisi pulang pokok adalah pada tingkat produksi 300 unit. Nah, kalau perusahaan tersebut memproduksi kurang dari 300 unit, artinya yang terjual juga pasti kurang dari 300 unit ya, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena belum mencapai titik BEP-nya. Tapi kalau dia memproduksi 300 unit, terjual 300 unit, artinya perusahaan tersebut hanya pulang pokok, hanya balik modal, dia belum untung dan belum rugi. Tapi kalau dia memproduksi lebih dari 300 unit, terjualnya juga lebih dari 300 unit, artinya perusahaan tersebut sudah mencapai BEP-nya, sudah untung ya. Oke, sampai di sini materi tentang analisis keseimbangan pasar dan BEP yang masuk ke dalam ekonomi mikro 2 ya, teman-teman. Silakan teman-teman jika ingin mempelajari lebih lanjut bisa ke referensi yang ini. Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Terima kasih, sampai jumpa.